miracle. Saudaraku, Yesus adalah sumber mujizat. Bersama Yesus pasti Anda dan saya menerima dan menjadi saluran mujizatnya. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji hidup kita tanpa masalah. Yang namanya lautan pasti ada gelombang. Tuhan tidak berjanji kita hidup tanpa gelombang, tapi Tuhan berjanji kita mengatasi segala gelombang untuk mencapai pelabuhan tujuan akhir kita dimuliakan bersama Yesus. Tuhan tidak pernah berjanji langit tanpa mendung. Di balik mendung yang gelap ada sinar matahari yang sanggup menyinari dengan terangnya yang dahsyat. Saudaraku, biarlah hari-hari ini waktu Anda punya masalah, problem, persoalan, Anda tidak menjadi lemah dan putus asa, tapi Anda tahu masalah, sakit penyakit, kesulitan, tantangan adalah awal daripada mujizat. Waktu Musa di depan menghadapi laut Kolson yang begitu dalam dan lebar, di belakang ada tentara Fir'aun yang mengejar. Sebenarnya itu masalah, maju kena, mundur kena. Tapi ingat, masalah adalah awal daripada mujizat. Dan Musa ke atas mengangkat tangan dan Tuhan turun tangan. Melalui program Miracle Service 60 menit ke depan, Anda akan menerima yang namanya mujizat. Sebab dalam Yesus selalu ada mujizat. Masalah boleh ada, mujizat sungguh nyata. Terima baik-baik firman Tuhan, ikut memuji Tuhan bersama kami, ikut menyembah Tuhan, dan imani baik-baik, bertobat dari dosamu, dan terimalah kesembuhan dalam segala hal. Mujizat sungguh nyata untuk Anda. Miracle Service untuk Anda sekeluarga bersama Yesus. Sekarang saya akan sampaikan mujizat Ain Gimel dari unta. Jadi bed tahun yang kemarin itu bicara rumah. Tuhan tinggal di rumah hati kita. Nah kalau unta, kita akan selidiki apa kata Alkitab tentang unta. Mari kita baca dulu firman yang mendasarinya. Judulnya adalah mujizat Ain Gimel dari pengertian unta. Kita baca Mazmur pasal 32 ayat yang ke-8. Mazmur 32 ayat 8. Mungkin Anda berkata kepada saya, Pak Timotius, kenapa kita harus belajar tahun Ibrani dan memasuki tahun baru Ibrani? Begini Bapak Ibu, bangsa pilihan Allah yang pertama-tama itu bangsa Israel, Ibrani. Anda setuju atau kagak, itu Tuhan punya kedaulatan. Tapi kita bangga melalui Yesus, kita orang Indonesia atau bangsa lain juga dipilih Tuhan, katakan yes. Nah, kita akan belajar. Karena kita setuju atau tidak, Yesus orang Yahudi. Dan kita Yahudi rohani. Mari kita baca Mazmur 32 ayat 8. Saya mohon semua membaca, tanda kita konsentrasi. 2, 3. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan-jalan yang kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saya bertanya, jika mata seorang presiden tertuju kepada dia yang main keyboard ini atau piano ini, bisa berubah enggak ini? Bisa jauh lebih bagus. Kalau mata presiden tertuju kepada hal yang enggak beres, mobil kendak pemerintahkah atau fasilitas bisa berubah. Dan sekarang kita tahu, yang mengawasi kita itu lebih dari mata presiden, men. Halo men, halo woman. Masih ingat dulu Bapak Ibu waktu pacaran? Kita liatin sepatunya atau liatin wajahnya? Ini wajahmu, ini wajahku. Saya mau beritahu, kita senang waktu kita melihat dan balas dilihat. Kalau Anda tanya sama saya, Pak Tim, mengapa menikahi Bu Indri? Itulah satu-satunya wanita yang saya pandang dan dia balas memandang saya. Selama ini nggak ada yang balas memandang. Saya nggak pernah pacaran seumur hidup, emang nggak ada yang mau sama saya. Kenapa Indri mau wajah saya, mau memandang wajah saya, itu bagian dari perintah Tuhan. Waktu dia lihat saya, terima dia jadi suamimu. Saya tinggal yes, go ahead. Waktu kita melihat dan balas dilihat, itu suatu hubungan yang dahsyat. Mari kita lihat kata Tuhan. Aku hendak mengajar. Tuhan itu Bapa yang mau mengajar.
Saya punya pengalaman untuk mengajar anak-anak saya. Satu hal yang penting saya sama istri sepakat harus diajari renang duluan. Supaya tidak seperti saya. Saya gede baru bisa renang. Takutnya nanti kalau kecemplung bisa tenggelam, bahaya. Les renang. Begitu udah les pinter, saya kalah pinter. Lalu dia tanya, kok papi nggak bagus? Iya papi dulu nggak sempat les, makan aja susah. Nah, akhirnya sekarang belajar bulu tangkis. Saya ajari anak saya, ya anak pertama langsung jago, langsung oke, langsung bisa musuhan sama anak kedua, kidal. Tang, nggak kena. Tang, nggak kena. Tang, nggak kena, dibanting, nggak bisa. Tapi saya tekun, ayo join, satu lagi, dua kali. Sekarang bisa, karena kidal pukulannya justru susah ditebak. Dan sekarang saya kerepotan, pagi sore ngejak main bulu tangkis. Nanti saya jadi berubah profesi. Tapi saya sudah ketemu pelatih bulu tangkis. Bapak ingin ngajar anaknya, supaya anaknya mandiri, anaknya berprestasi. Bapak di surga mau ngajar Anda, supaya menyongsong hari-hari yang udah singkat. Dia mau mengajar. Ayatnya ke-8, menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Supaya enggak jadi Kristen yang suka meleset. Bilang sama saya meleset. Kalau Anda meleset nanti bisa kepleset. Jatuh kena keset. Artinya ngomong. Saya mau beritahu Anda hari ini. Ada yang penting Tuhan mengajar, menunjukkan jalan, dan yang dahsyat apa? Aku akan menasehati engkau, memberi nasihat. Dan yang terakhir, mataku kata Tuhan, tertuju kepadamu. Coba Anda lihat ke depan, ada mata Tuhan memandang engkau dan berkata, kau anakku yang kukasihi. Katakan yes. Tepuk tangan yang dahsyat. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Saya tantang Anda hari ini bahwa mata Tuhan tertuju kepada setiap Anda. Setiap Anda. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Mari kita lihat sekarang ayat 8, baca perlahan-lahan. Kita akan nyanyikan siapakah aku ini Tuhan. Ayat 8. Aku hendak mengajar, katakan Tuhan mengajar saya. Tuhan menunjukkan saya jalan yang harus saya tempuh. Tuhan menasihati saya. Mata Tuhan tertuju kepada saya. Menurut Cakbis, pakar tahun Ibrani, Cakbis menulis bahwa tahun Ain Bet menuju Ain Gimel adalah jembatan dari masa lalu yang enggak baik, bilang sama saya enggak baik, menuju ke masa depan yang jauh lebih baik. Tuhan enggak peduli dengan masa lalu Anda. Pak, saya penyakitan, Pak. Pernah gagal jantung, gagal ginjal, gagal paru-paru, hampir gagal hidup. Enggak peduli. Tuhan bisa kau beri ginjal yang baru, paru-paru yang baru, jantung yang baru, hidup yang baru. Katakan yes. Tuhan tidak tertarik dengan masa lalumu. Tuhan tertarik dengan masa depanmu. Tuhan kita bukan Tuhan masa lalu, tapi masa depan. Saya tidak ajak Anda untuk selalu mundur-mundur dan buat nostalgia. Saya nggak melarang kita bikin nostalgia, reuni, nostalgia boleh. Tapi kalau Anda tiap hari nostalgia, bisa nostalgia. Mari kita song-song ke depan. Untuk next level. Jauh lebih baik. Coba Anda saya ajak membayangkan, apa yang lebih baik ke depan untuk hari-hari hidup kita ke depan. Saya dengan saya dulu deh ya. Saya pertama kali punya program TV itu anugerah. Kenapa? Muka saya bukan muka kamera face. Mukanya ini muka apa ya? Nekat face. Ini pakai kacamata karena memang sudah mulai agak tua, bukan untuk gaya. Pakai ini juga saya tuh enggak pandai pegang mic, suka begini-begini. Tapi enggak apa-apa. Diperbaiki dan diperbaiki. Saya kuliah S1 4 tahun selesai. S2 harusnya 2 tahun, 4 tahun belum selesai.
Saya kuliah S3, udah 5 tahun, belum selesai. Tapi kemarin baru selesai. Diperbaiki. Saya mau jujur, sebagai suami saya perlu diperbaiki. Sebagai ayah perlu diperbaiki. Dan saya beritahu sama Anda, Tuhan sanggup menolong kita untuk next level. Siapa yang siap? Next time, Anda next level. Yang mau angkat tangan, yang nggak boleh pulang sekarang. Oh, semua mau. Tepuk tangan yang dahsyat. Lebih dahsyat lagi. Katakan next level. Next level. Katakan yes. Besar anugerahmu. Katakan bersama saya. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan haleluya. Apa yang menarik? Kalau Ain Bet yang lalu itu bicara rumah, Tuhan masuk di rumah hati kita. Tapi kalau Ain Gimel, itu bicara angka 3 yaitu unta. Bentuknya kayak unta. Nah, mari kita lihat apa kata Alkitab tentang unta. Kita baca Yesaya 61. Yesaya 61. Yesaya 61 kita akan lihat bersama-sama. Ada yang menarik, saya dan Anda memasuki Ain Gimel, tahun ketiga digambarkan sebagai unta. Untuk kita menangkap apa yang Tuhan mau. Yesaya 61. Saya baca ayat yang kedua. Sudah ketemu? 2, 3. Untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Untuk memberitahukan rahmat Tuhan, tahun rahmat Tuhan. Coba kita loncat dari asal yang ke-61 ini, ayat yang ke-2, kita loncat ayat yang ke-5. Orang-orang luar akan melayani karena kamu sebagai gembala kambing dombamu. Orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan pelayan Allah kita. Dahsyat sekali. Apa yang terjadi berikutnya? Sebagai ganti bahwa kamu mendapatkan malu 2 kali lipat, ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan. Katakan sama saya warisan. Katakan sama saya warisan. Oke, coba kita mundur lagi satu ayat lagi, Yesaya 60. Ayat yang ke-5. Dan kita akan iman itu terjadi di tahun Ain Gimel. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Boleh lihat wajahnya kiri kanan, wajahnya berseri-seri atau bersedih-sedih? Katakan sama saya berseri-seri. Berseri-seri itu gini, enggak apa-apa. Pabrik yang satu tutup enggak apa-apa, masih ada pabrik yang kedua kok. 3 pabrik tutup enggak apa-apa, buka pabrik baru, tetap berseri, katakan yes. Di PHK enggak apa-apa, cari kerjaan lain. Putus cinta, enggak apa-apa, sambung lagi, kok enggak amin? Jangan, cari lagi Pak kesempatan, ya boleh juga kalau bukan jodohnya, kalau masih pacaran. Anda harus tahu hukum pacaran harus buka mata lebar-lebar, pilih bibit, bobot, bebet, babat, bubut. Tapi setelah menikah harus tutup mata lebar-lebar. Apa yang ada, sudahlah terima apa adanya, katakan yes. Mari kita lihat ayat yang ke-5. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan mengalir kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ayat 6, semua jemaat baca, 2, 3. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Median dan Eva, mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan yang masyhur dari Tuhan. Katakan yes. Katakan haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib,
Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan. Tuhan kita ajaib, dahsyat, katakan yes. Mari saya ajak Anda untuk belajar tentang unta. Unta itu makhluk yang diciptakan spesial untuk di padang gurun. Unta itu bisa enggak minum 4 hari, enggak apa-apa. Seperti dia punya simpanan air. Tapi jangan kaget sekali minum, bergalon-galon amblas. Unta itu bulu matanya berlapis-lapis. Kena badai debu, enggak kelilipan. Apa itu kelilipan? Matanya sakit. Unta itu, saudara, dia enggak punya sepatu tentunya, enggak ada sepatu unta kan. Tapi dia punya paling bawah itu telapak kakinya tuh empuk kayak kasur. Sehingga begitu dahsyat. Anda perlu tahu, unta itu di suhu yang panas kuat sampai 41 derajat. Di suhu yang dingin juga kuat sampai minus 30 derajat. Kalau nggak percaya, pergilah ke sana bersama unta. Nah, sesi diki yang pertama, ini untuk sekilas biar Anda mantap. Struktur tubuh unta. Strukturnya itu dia diciptakan dalam kondisi untuk siap di padang gurun yang kering, sehingga dia bisa tahan lapar dan tahan minum 4 hari, 4 malam. Bulu unta dapat menyekat panas, bahkan kalau malam mencegah dia kedinginan. Sangat spesial. Yang ketiga, unta mampu meningkatkan suhu badannya kalau siang hari tidak kedinginan, tidak kepanasan, kalau malam hari tidak kedinginan. Anda tahu beberapa orang yang pergi ke sana itu banyak yang mati. Karena siang kepanasan, malam kedinginan. Lalu selamput lendir unta itu dikatakan dapat menyerap kelembapan. Sehingga hidungnya mampu untuk bisa menahan badai pasir sekalipun. Bibir unta, jangan minta bibir seperti ini, sangat kuat mirip karet dan memungkinkan memakan duri yang tajam. Duri dimakan sama unta. Keren enggak? Pencernaannya unta memiliki bilik lambung 4 dan pencernaannya sangat kuat. Sehingga duri yang enggak ada manfaatnya buat orang lain atau binatang lain, buat dia sangat bermanfaat. Kalau saya bahas keistimewaannya ada 16, saya enggak bahas semua karena waktu. Yang dahsyat, kaki unta sudah, kakinya sudah, sekarang susu unta. Susu unta mengandung zat gizi yang kadarnya jauh lebih baik daripada susu kambing atau sapi. Zat gizinya terkandung dalam susu unta adalah zat besi, potasium, mineral-mineral, protein-protein. Tapi ingat, ini khusus untuk unta. Jangan ada di antara kita yang lalu nanti berubah minum susunya. Katakan haleluya. Katakan yes. Nah, sekarang apa hubungannya dengan kita? Enggak gampang. Bet, ain bet, itu rumah. Mata Tuhan masuk di rumah hati kita. Ain gimel, itu angka 3. Nah, sekarang apa pelajaran yang kita ambil dari unta di tahun ain gimel? Memang ada juga sebuah perumpamaan yang susah dimengerti oleh orang. Yesus berkata, daripada lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada
orang, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk surga. Sehingga itu bikin syok murid-muridnya. Ini salah pengertian, saudara. Anda tahu lubang jarum itu bukan lubang jarum beneran. Pintu gerbang yang besar, itu biasanya ada pintu kecil, namanya pintu lubang jarum. Yang hanya bisa masuk manusia. Jadi unta nggak bisa masuk. Bisa, asal bebannya diambil, kepalanya masuk duluan, lalu didorong dari belakang. Banyak orang kaya bukan di sini, di sana dan di sana. Nggak bisa masuk dalam rencana Allah, karena terlalu banyak hartanya membebani dia. Kan firman Tuhan katakan, kau boleh kaya, tapi seolah-olah jangan menjadi beban. Jadi kaya tapi bergaya santai gitu loh. Banyak orang, maaf nih, belum kaya bergaya-kaya lagi. Sehingga bisa masuk. Memang itu mustahil, tapi bagi Tuhan, Anda harus tahu Abraham itu kaya. Yusuf itu kaya. Daud itu kaya. Tapi bisa masuk karena dia mau dalam rencana Allah. Tepuk Allah tangannya dahsyat. Tepuk tangannya dahsyat. Sebelum kita dilawat oleh Tuhan menerima mujizatnya di Ain Gimel ini, mari kita lihat mujizat yang pertama, Ain Gimel dari pelajaran tentang unta. Yang pertama, Cakpis menulis, lihatlah unta-unta membawa hasil dan pengembalian dari penderitaan kita, temukan jalan keluar dari masa lalu kita ke jembatan masa depan, untuk kita tidak tinggal di masa lalu. Nomor satu, Anda harus tahu, jangan tinggal di masa lalu terus-menerus. Coba, kalau umur saya sekarang 47 tahun, berarti saya punya masa lalu 46, 45, 43. Saya jujur, hidup saya nggak selalu baik. Ada trauma, ada penolakan, nggak dianggap orang. Ini contoh aja, saudara, ini curhat ya. Saya pertama masuk program TV itu dinubuatkan oleh Pak Rohim dan Pak Kim Seng. Anda harus tahu saya nggak kepingin. Saya kan tahu diri lah, tinggi kagak, cakep juga kagak. Dulu maksudnya. Sekarang saya sih merasa, kan ada gambar Kristus dalam diri saya. Orang lain nggak rasa terserah, nanti gue pikirin. Jadi saya tahu diri lah, tapi Pak Rohim, Pak Kim Seng nubuatin saya, kamu akan masuk dalam pelayanan media, nyampaikan firman di TV. Masa lalu saya nggak diterima. Saya urus visa ke Amerika ditolak 4 kali, ke Australia ditolak. Lah kok ditolak di mana-mana sih? Sekolah Alkitab ditolak, loh piye ini? Lihat muka saya tertolak di mana-mana. Tapi saya punya masa lalu, trauma, kegagalan, nggak berhasil, diputusin cinta oleh pacar saya 4 kali, oleh pacar yang sama. You understand? Tapi pacar yang sama ini menikahi saya dengan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Saya mau beritahu sama Anda, mari nomor 1 di Ain Gimel ini, masa lalu. Bilang, bye-bye. Semua bilang, masa lalu. Bye-bye. Masa depan. Penuh harapan. Tepuk tangan dong. Tepuk tangannya kurang harapan. Ini teman saya. Papahnya meninggal umur 42 karena jantung. Persis dia umur 42 dia sakit jantung. Susah nafas, harus pakai oksigen. Dia mulai berpikir, jangan-jangan seperti papa saya. Saya bilang, enggak, tolak, doa sembuh. Sampai sekarang enggak mati-mati, you understand? Masa lalu bisa kegagalan, bisa trauma, bisa ditolak orang, enggak dihargai. Gagal, enggak apa-apa. Kita hidup bukan masa lalu. So ingat, kalau orang naik mobil, selain kaca depan yang lebar, ada kaca spion. Saya tanya, lebih lebar kaca depan atau kaca spion? Hanya orang gila yang kaca spionnya lebih lebar.
Boleh nggak kita naik mobil lihat ke belakang kaca spion? Boleh sesekali. Tapi kalau lihat terus, Anda akan mundur terus, ke puncak mundurlah dan masuk jurang. Kita harus maju, 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 dan maju. Ain Gimel, meninggalkan masa lalu, ke masa depan, bersama Tuhan. Tepuk tangannya dahsyat. Dan please ya, please, kan beberapa orang pacaran cuma sekali. Saya kan pacaran sekali, nggak pernah punya pacar yang lain. Beberapa kan mungkin ada dulu waktu SMA, cinta monyet, cinta gorila. Saya usul please deh, kalau ada masalah suami istri jangan ingat pacar yang lama, lalu kembali ke masa lalu. Lagi ngapain, sudah mandi belum? Loh, kok tanya sama istri orang? Katakan sama saya, masa lalu. Bye-bye. Yang setuju angkat tangan. Khotbah berhasil. Tepuk tangan yang saat, katakan yes! Yang kedua sekarang, tentu Anda bertanya kepada saya, Pak Tim, masa depan itu seperti apa? Kita baca Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat ke-11. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin besar anugerah-Mu. Katakan yes. Ayat 11, baca bersama saya. Yeremia 29, 2, 3. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu, ini istilahnya next level. Ikuti tangan saya. Ain Gimel, melupakan masa lalu, menyosong masa depan. Yang kedua, masa depannya seperti apa? Next level. Tolong tangannya ke saya. Next level. Saya ajak Anda hari ini punya big dream, mimpi besar untuk masa depanmu. Jangan begini, ya sudahlah Pak, ini udah syukur pabriknya jalan, tokonya jalan, restorannya jalan, syukurlah. Masih syukur saya ada di rumah ini Pak, syukur dan syukur. No. Tuhan di Ain Gimel memberimu masa depan, next level. Next level tuh gini, levelmu naik lagi ke berikutnya. Contoh, lulus SD, SMP. Lulus SMP, SMA. Lulus SMA, S1. S1, S2. S2, S3. S3, cukup. Jangan STLR. Berapa banyak kita nggak naik? Nggak naik. Contoh, dulu itu kalau mau berdoa, susah banget. Nyanyi 1 lagu, 2 lagu, nggak on. Tapi kalau sekarang, baru angkat 1 pujian. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Ini kasetnya dipercepat. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu, cerdas dia, menyembahmu. Angkat tangan sama-sama. Yesus, panggil namanya. Yes Tuhan, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, kau udah seng hadirat Allah. Kita nggak bisa berhenti. Dahsyat dulu. Udah nyanyi ulang-ulang, ganti lagu ulang-ulang, nggak nyambung. Katakan masa depannya next level.
Contoh misalnya, maaf ya, dulu kalau ibadah itu terlambat terus. Bukan di sini, ini di rayon yang lain. Tapi nggak apa-apa, hari ini kan car free, nggak apa-apa ya. Tapi next level, datang sebelum kebaktian. Biasanya dulu pulang duluan. Ini cabang yang lain juga, semua cabang yang lain. Mana saya berani nyinggung di sini. Cabang yang lain, pulang duluan, belum doa berkat, duluan, pura-pura kencing lah, nggak balik-balik. Katanya toiletnya di lantai bawah, bablas sekalian. Sekarang enggak, begitu pulang, bisa sharing, ngobrol, saling menguatkan. Dulu ibadah seminggu sekali, menghangatkan kursi gereja. Sekarang mulai ada cool di mana ya? Dulu kalau cool masih tanya, yang ulang tahun cool mana ya? Maka cool yang kreatif dibikin ulang tahun tiap minggu. Cool papahnya, mamahnya, opanya, omanya, anjingnya, dan kucingnya. Tapi next level, lebih dewasa, lebih dewasa, lebih dewasa. Yang mau lambaikan tangan, khotbah berhasil, tepuk tangan. Ain Gimel yang ketiga, pertama tadi adalah tinggalkan masa lalu, bye-bye. Trauma, kegagalan. Jangan itu mengutukin, jangan itu membelenggu ke masa depan. Masa depannya next level, jauh lebih baik, lebih dahsyat, lebih diberkati. Yang ketiga ini yang agak sulit ini, tapi saya harus berani. Anda harus bertahan di padang gurun. Katakan, saya harus bertahan di padang gurun sekalipun. Yang pertama tadi itu masih enak. Tinggalkan masa lalu, bye-bye. Ke masa depan next level. Contoh, Yusuf. Yusuf ditinggal di rumah maminya, papi maminya. Dapat jubah yang maha indah. Asik di rumah. Tapi dia punya dream, mimpi menjadi Perdana Menteri. Enggak langsung jeng, ing, Perdana Menteri. Enggak. Hari ini dia menjadi gembala domba bersama abang-abangnya. Dia punya mimpi masa depan menjadi Perdana Menteri. Tapi dengar baik-baik. Besok dia masuk sumur. Kurang dalam sumurnya. Masuk lagi lebih dalam. Waktu Yusuf masuk sumur, dia bisa protes kan? Tuhan, katanya Perdana Menteri, kok sumur? Yusuf waktu mimpi, ini saya sengaja jalan supaya mata Anda sehat, begini-begini. Katakan yes. Yusuf waktu mimpi umurnya 17 tahun. Dia menjadi Perdana Menteri umurnya 30 tahun. Berapa tahun? 13 tahun. Daud diurapi menjadi raja umurnya 17 tahun. Daud jadi raja umur 30 tahun. Kita ini zamannya zaman instan. Mie, bubur, kekayaan, jabatan, menikah. Hasilnya bubar jalan. Tapi wajah-wajah Anda saya lihat, wajah siap menghadapi padang gurun. Kok enggak amin sih? Pertama kali saya pergi ke Mesir, kami lewat, pertama kali pergi ke Israel, saya enggak langsung lewat Mesir, langsung ke Israel aja. Berikutnya pergi ke Israel lewat Mesir. Landing di Kairo, lihat padang gurun. Saya senang banget membayangkan perjalanan 40 tahun orang Israel. Saya tanya sama tour leadernya, berapa jam nih? Kalau langsung bisa 12 jam, Pak. Kita mampir ke Gunung Sinai. Saya lihat kiri kanan batu, gunung, padang pasir. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan tidak pernah mencobai orang Israel melebihi kekuatannya. Tapi dari batu, keluar air. Lapar, beli roti, nggak ada roti waktu itu. Dari langit turun, mana? Bosan mana? Burung datang, burung puyuh. Keren habis. Hari-hari ini, kadang kok ngalami masa padang gurun. Pak, saya udah tinggalkan masa lalu, bye-bye. Saya siap menyongsong masa depan. Katanya suami saya diubahkan, tambah nggak berubah. Buat apa saya berubah? Salah. Sebentar lagi Ibu,
suamimu akan diubah. Istilahnya kita itu dilemahkan, dikosongkan supaya kita next level. Bertahan, bertahan, dan bertahan. Katakan haleluya. Kalau nggak kuat gimana? Paulus ngomong gini, di waktu aku lemah, disitulah, halo, aku kuat. Supaya kita nggak sombong. Tuhanlah kekuatan kita sampai selama-lamanya. Katakan haleluya. Tepuk tangannya dahsyat. Ain Gimel digambarkan dengan unta, pertama meninggalkan masa lalu ke masa depan. Masa depannya next level jauh lebih baik. Yang ketiga, siap menghadapi masa-masa padang gurun yang sulit. Contoh Daud, sudah berprestasi membunuh Goliat, sudah jadi menantu raja, tinggal satu langkah menjadi raja. Tapi mertuanya tombak dia, membunuh dia, dia bertahan. Dan jadi raja tanpa dia harus melakukan pembunuhan. You understand? Terakhir yang keempat, kita baca 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Sudah bertemu? Saya baca ayat 57 biar Anda lebih mantap. 57 dulu. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan kemenangan. Ibu bapak, apa bedanya kemenangan sama hadiah? Hadiah tuh gini, karena kita ulang tahun, tanpa kita bertanding, tanpa kita berjuang, dapat hadiah. Karena kita dikasih oleh orang tua kita kasih hadiah. Istri dikasih suaminya dikasih hadiah, atau sebaliknya. Tapi yang namanya kemenangan itu Anda harus berjuang. Israel keluar dari Mesir, gak langsung dapat hadiah tanah perjanjian. Mereka harus berjuang, berperang, karena Tuhan memberikan kemenangan. Tapi Anda jangan lupa Tuhan berikan kita bukan hanya pemenang, kita lebih daripada pemenang. Katakan yes. Karena itu yang keempat, Ain Gilead dari teladan unta. Anda punya mental lebih daripada pemenang. Katakan saya bukan orang kalah yang mudah menyerah. Tapi saya lebih daripada pemenang. Katakan yes. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan yes. Gimana mental lebih daripada pemenang? Kalau ada sebuah pertandingan, itu kita kadang tahu loh saudara, ini pasti kalah. Ini pasti menang. Kenapa? Ada orang sebelum bertanding bulu tangkis, atau tenis, atau sepak bola, mentalnya sudah mental bukan pemenang. Kata Pak Rudi Hartono, juara itu tidak harus, juara yang sejati bukan tidak pernah kalah. Kalah nggak apa-apa, tapi tidak pernah menyerah. Akhirnya, katakan menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Boleh lihat sebelah kanan wajahnya, wajah orang kalah atau menang? Kasih salam dong, bilang gini, kamu lebih daripada pemenang. Katakan haleluya. Apa yang kita lakukan? Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Katakan sama saya, berdiri teguh. Jangan jadi orang yang ragu-ragu. Sudah meninggalkan masa lalu Ain Gimel, menuju masa depan, next level. Siap menghadapi masa padang gurun yang gak enak sekalipun. Ingat, sampai pada finish, kau harus punya mental lebih daripada pemenang. Katakan lebih daripada pemenang. Artinya begini, gak mudah menyerah. Pak, tapi saya sudah terlalu banyak gagal. Dengar, orang yang terlalu banyak gagal, kemungkinan menangnya lebih banyak daripada orang yang tidak pernah gagal.
Tentunya kita belajar dari kegagalan kita di masa lalu. Berdirilah teguh dan tidak goyah. Katakan tidak goyah. Dan yang terakhir, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Katakan giat. Kalau Anda direktur atau manajer, tentu Anda punya anak buah. Anda tahu mana anak buahmu yang giat sama gak giat. Misalnya gini, udah jam kantor pulang. Tunggu sebentar, saya ada tugas. Siapa? Ada yang? Tunggu sebentar, Pak, udah jam pulang. Mode gini diapain? Enggak apa-apa. Tapi begitu ada job baru yang lebih tinggi, dipilih yang mana? Yang giat. Coba saya tanya sama Anda. Pendeta yang normal hari Minggu khotbah berapa kali? Sebutin. 4, saya 7. Tapi kalau pas ke Jogja, saya masih gembala di Jogja. Sebulan sekali. Karena cabangnya banyak. Why? Saya mau menyala-nyala aja. Semangat, giat. Doain orang sakit, oke. Kalau orang ICU, oke. Kamar jenazah, jangan. Udah terlambat. Giat, katakan yes. Kalau nanti nyembahnya juga giat. Jangan nyanyinya setengah suara, angkat tangan, setengah angkat tangan. Bahasa rohnya yang kencang. Siapa siap? Menyongsong masa depan, next level lebih baik. Lewati masa dan gurun, lebih dari menang. Kita bangkit berdiri. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father, our mercy and grace, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit. Di surga, dalam nama Yesus. Oh Bapa yang baik, ampuni dosa saya, pelanggaran saya, ketidaktaatan saya. Ampuni Bapa. Saya mau menjadikan Engkau Yesus Juru Selamat saya, Tuhan saya selamanya. Saya selamat dan saya sembuh. Oleh bilur Yesus, saya sembuh. Saya sangat bersyukur. Beberapa hari yang lalu tangan saya sakit sekali di sini dan 3 tangan saya yang sini bersemutan sekali. Tapi saya selalu memohon nama Tuhan Yesus. Saya tetap masih bisa bekerja, ngejahit, masak, dan kemarin juga anak saya ulang tahun yang ke-32 itu kan saya rasa sakit. Saya bersyukur memimpin dalam perjalanan Tuhan Yesus yang tangan saya sakit ini. Tapi saya mohon Tuhan Yesus sembuhkan. Ya sekarang saya rasakan hilang sembuhnya. Lurus. Amin. Lurus. Tidak yang tangan. Coba tepuk tangan. Ini saya sakit sekali. Tapi saya sudah pakai obat macam obat suami saya juga bawa koyo. Saya sudah sakit sekali, tapi puji Tuhan saya nyebut nama Yesus. Yesus, tolong saya sembuhkan sekarang saya Tuhan. Oke, saya mau sembuh sekarang Ibu juga. siapa namanya? Ibu Ling, Tan Sui Ling. Ling, sampai lupa sebut namanya. Siapa sembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Ya, saya karena memohon pengampunan dari Tuhan Yesus. Saya mungkin banyak dosa. Saya baru umur 53 tahun, tapi saya sudah rasa sakit ini itu. Tapi dalam nama Yesus saya mohon pesembuh. Hari ini saya ingin sembuh saya karena Tuhan Yesus telah menganugerahkan saya
ampat dan saya harus merawatnya. Karena Amin. kalau saya sakit, bagaimana saya rawat anak saya, Tuhan Amin. Yesus. Dengan pertolongan Tuhan Yesus, hari ini saya sembuh. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Dia sudah khotbah singkat. Silakan dulu. Perut saya suka kembung, katanya ada itu kista. Tapi aku merasa berapa bulan ini sudah tidak pernah timbul kembung atau sakit. Tadi Ibu maju, apa yang Ibu rasakan? Rasanya udah lebih enak lagi Lebih daripada lega, kemarin. Ya, lebih sembuh lega. sempurna. Sembuh. Siapa yang sembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Tepuk tangan, boleh duduk. Haleluya. Oma, siapa namanya? Lina. Lina. Saya beberapa hari ini mah saya lagi betul-betul sakit sekali. Kalau sakit seperti apa, Oma? Nggak tahu sakitnya semua sebadan sakit. Sebadan sakit. Atas, bawah, kiri, kanan ya. Perut semua sakit, nggak enak, jantungnya semua. Jantungnya juga enggak enak. Tapi saya percaya hari ini Tuhan telah menyembuhkan Sudah lega? saya dengan kuasa mujizat Sudah lega? Tuhan. Sudah lega. Sudah enak? Puji Tuhan. Coba lompat-lompat. Nggak bisa lompat. Maafkan Oma, Ya, cucunya ini terlalu ya. berani. Tapi sudah lega ya? Sudah lega. Sehat. Siapa Puji sembuhkan Tuhan, Oma? Tuhan Yesus. Yes, tepuk tangan untuk Yesus. Siapa namanya Pak? Bob. Pak Bob. Pak Bob. Umur berapa Bob? 51. Sama. Saya 47 kurang sedikit. Sakit apa Pak? Saya pinggang sebelah kiri. Setelah Setelah tadi didoain, Bapak suruh saya tunduk. Pinggang saya udah merasa sehat. Sehat. Iya. Berapa lama pinggangnya sakit? Kurang lebih udah 3 bulan. Oke. Sebelah kiri pinggang saya. Oke. Udah ke dokter? Belum. Belum. Iya, Ke Yesus paling- saja ya. iya. Coba serang bungkuk. Berdiri. Bungkuk lagi. Terus Pak. Sampai sore Pak. Sudah enak Pak? Siapa yang sembuhkan Pak? Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Ci, siapa namanya Ci? Nama saya Aili Umar. Siapa? Aili, Aili. Iya. Sakit apa Ci? sakit emah. Ma. Setelah saya kemarin. Udah berapa lama? Beberapa hari. Kalau sakit seperti apa? Kurang enak, gembung gitu. Kembung. Terus tadi maju ke depan. Iya, Apa rasanya? ya udah agak lega. Udah Sudah kurang. lega, enak, Enak, sembuh, sembuh. udah kenyang. Iya, Sukacita langsung kenyang. Siapa yang sembuhkan? Tuhan. Tepuk tangan. Tuhan Yesus bilang. Tuhan Yesus. Ya, thank you. Siapa namanya Koh? Pak Yos. Koh Yos. Kok Iya, Pak, Koh. ini masih muda. Koh Yos sakit apa? Asam lambung. Asam lambung. Iya. Udah berapa lama? Ya, kadang-kadang suka kambuh gitu kalau makannya salah. Kalau kambuh, sakitnya seperti apa? Asamnya naik. Asamnya naik. Tadi Koh Bob Ya, maju. Tuhan menyembuhkan lah mungkin. Pasti menyembuhkan. Sudah asam enak? lambung saya sudah enak. Dalam nama Yesus. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Angkat tangan ke surga. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Baik 2000 tahun lalu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Setelah melalui program Miracle Service ini, Anda menerima lawatan, menerima mujizat, dan menerima perubahan hidup. Jangan berhenti di sini, ini belum selesai, ini baru mulai. Beri dirimu dibaptis menjadi murid Yesus, setia beribadah dan melayani Dia. Ingat, bersama Tuhan Yesus Kristus, Anda bukan hanya terima, tapi Anda juga menjadi saluran mujizatnya. Mari bergabung dalam program Miracle School di mana Engkau berada. Bahkan Anda boleh melayani bersama-sama. Anda boleh menghubungi kami untuk konsultasi, boleh menghubungi kami untuk bersaksi. Nama Tuhan dipermulakan melalui hidup Anda dan saya. Dengar, bersama Yesus, Anda pasti terima mujizatnya dan menjadi mujizatnya. Salam Miracle Service.